Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita bisa kembali melakukan kegiatan ta'lim. Pembahasan demi pembahasan yang akan kami sampaikan berkaitan dengan beberapa hal-hal yang bid'ah, yang menyalahi sunnah, yang tidak tepat dengan syariat dalam beribadah di bulan Ramadan. Yang pertama kami angkat adalah bid'atul imsak. Bid'ah tentang kalimat imsak, hukum. Pernah mendengar kalimat ini? Ada di tempat, ada tidak di sini? Ada di radio kadang-kala. Radio-radio umum. Di mana pengertian mereka kalimat al-imsak, hukum itu adalah pengharaman makan dan minum 10 menit sebelum azan subuh. Apabila sudah dikumandangkan kalimat imsak, hukum, itu sudah dilarang makan dan minum. Mengapa seperti itu kaum muslimin? Karena definisi dari puasa itu sendiri, makna artinya secara lughatan, as-saum adalah al-imsak, menahan. Secara syar'i, al-imsaku anil muftirat, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Min tulu'il fajri, dari semenjak terbitnya fajar, yakni masuknya waktu salat subuh, ila ghurubi syams, sampai tenggelamnya matahari, yakni waktu masuknya salat maghrib. Ma'at niyah, disertai dengan niat at-ta'abbud, dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-imsak yang dimaukan di sini adalah menahan hal-hal yang membatalkan dari semenjak terbitnya fajar. Bukan al-imsak yang dimaukan dengannya adalah imsak 10 menit sebelum azan subuh. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fakulu washrabu", maka makanlah dan minumlah kalian, hatta yatabayyana, sampai kapan batasan makan minum? Hatta yatabayyan, sampai jelas, al-khaytul abyadu minal khaytul aswadi, perbedaan antara benang yang hitam, yang putih dengan benang yang hitam, minal fajri, yang dimaksudkan benang di sini adalah warna putih fajar. Warna putih fajar yang terlihat, yang membentang antara dari utara ke selatan di ufuk timur, itu adalah tanda masuk waktu subuh. Maka
makan dan minum itu disebutkan dalam nas ayat ini adalah batasannya sampai masuk subuh. Adapun dalil yang digunakan oleh mereka berhenti makan dan berhenti minum 10 menit atau 7 menit sebelum adzan adalah hadis Anas ibn Malik dan Zaid ibn Thabit, di mana disebutkan di sana qala tasahharna ma'a Rasulillah, kami sahur bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam. Thumma qumna ila salah, kemudian setelah kami makan sahur bersama Nabi, kami pun berdiri menuju salat. Salat apa? Salat subuh. Maka ditanyakan kepada beliau, kam bainal adhani was sahur? Berapa jaraknya antara adzan subuh dengan makan sahur? Qala, beliau menjawab, baina adzan was sahur ala qadri 50 ayat. Ukuran antara seorang membaca 50 ayat Al-Quran. 50 ayat Al-Quran sekitaran kurang lebih 10 menit, 7 menit, kadang lebih, kadang kurang, tergantung ayatnya panjang atau pendek. Antar sebegitu, asyara daqaik, 10 menit. Hadis ini dijadikan oleh mereka sebagai dasar pengharaman makan dan minum 10 menit sebelum adzan subuh. Padahal kaum muslimin, para ulama kita menyebutkan dalam banyak kitab dan banyak ulama menyebutkan hadis tadi dalam teks takhiru as-sahur. Disunnahkan ketika kita makan sahur, itu makan sahurnya diakhirkan waktunya. Di penghujung malam, sudah mendekati waktu subuh. Riwayat tersebut memiliki makna itu, kaum muslimin. Bukan kita sahurnya disegerakan, ditakjil, sahurnya itu disegerakan di jam 1 malam umpamanya. Sahur jam 1 malam, kaum muslimin. Kalau dari sisi boleh, ya boleh saja. Mau makan terus juga nggak apa-apa, per jam kok. Tetapi ketika Anda sahurnya jam 1 malam, kemudian bangun pagi sudah dalam keadaan adzan subuh, wis kencot maning, Pak. Sudah lapar lagi kamu. Terus apa maknanya sahur? Sahur itu adalah makan yang memiliki nilai barokah. Tasahhuru fa inna fi sahuri barokah. Disyariatkannya makan sahur karena memiliki kandungan barokah. Apa itu diantara barokahnya? Memberikan kekuatan kepada kita untuk berpuasa sampai sore. Tujuan syariat sahur adalah itu diantara makna barokahnya. Kemudian kalau seorang makan sahur di malam hari di jam 1, jam 2, ya barokah ini hilang, dia tidak mendapatinya. Maka makna hadis Anas bin Malik dan Zaid bin Thabit tadi menunjukkan kepada sunnahnya diakhirkan makan sahur mendekati waktu adzan. Tetapi bukan berarti memberikan makna harusnya berhenti seukuran 50 ayat. Apalagi dikatakan sampai ada dikomandangkan imsak hukum, berarti wajib berhenti, haram hukumnya makan minum setelah itu. Ini pensyariatan yang tidak ada dalam syariat Islam. Dan ini perkara yang sangat bahaya, kaum muslimin. Ini termasuk pengharaman hal yang dibolehkan dalam syariat. Tetapi masyarakat kita sudah menjamur hal ini. Di banyak daerah, di berbagai macam wilayah, kalimat imsak, hukum
Imsak, hukum ini tarkibnya juga tarkib orang Indonesia, Pak. Imsak, hukum apa artinya? Menahan diri hukum begitu. Hukum apa? Perdata atau pidana atau apa? Hadza mudhik yang seperti ini kaum muslimin. Karena memang tidak ada nas kalimat itu untuk dikumandangkan 10 menit sebelum adzan subuh. Yang ada bahkan dari kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Saya bacakan di sini keterangan Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin. Wa qad su'ila Al-Allamah Ibn Utsaimin. Pernah ditanya Al-Imam Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, nara ba'd at-taqawim fi syahr Ramadan yudha'u fihi qismun yusamma al-imsak. Kami melihat di beberapa penanggalan, tanggalan-tanggalan yang ada di masjid-masjid kaum muslimin, ada satu waktu yang disebut dengan al-imsak. Satu waktu imsak begitu. Nah, kemudian fajar subuh, kemudian al-isyraq, syuruk, kemudian waktu zuhur, asar, maghrib, isya. Apakah yang seperti itu dibenarkan dalam agama kita? Wa yaj'al qabla salat al-fajr binahwa 10 daqa'iq. Yang dimaksudkan dengan penanggalan tersebut atau penetapan imsak itu adalah berhenti makan dan minum kurang lebih 10 detik. Nah, 10 menit, bukan detik, Pak. 10 menit. Ternyata yang seperti ini bukan di negeri kita saja. Yang seperti ini mendunia. Sampai-sampai hal ini ditanyakan kepada Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala. Fal hadza lahu aslun. Apakah yang seperti ini memiliki dasar dalam sunnah? Am hiya minal bid'ati, atau itu termasuk dari bid'ah? Ini ditanyakan kepada Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala. Al-jawab, jawaban dari Syekh adalah hadza minal bid'ah. Ini termasuk dari bid'ah-bid'ah yang dilakukan oleh kaum muslimun di bulan Ramadan. Hadza minal bid'ah. Ini termasuk dari bid'ah. Wa laysa lahu aslun minas sunnah. Dan tidak memiliki hukum asal sama sekali dari sunnah. Enggak ada dalilnya sama sekali. Prakteknya Rasul dan para sahabat tidak pernah. Ini yang disebut diantara contoh bid'ah hakiki ini. Bid'ah murni. Tidak pernah tersebut dalam hadis pun. Dan tidak pernah terlaksana di zaman Nabi sama sekali. Hadis ini apa? Bid'ah ini bid'ah yang murni. Laisa lahu aslun fi sunnah. Bal as-sunnah ala khilafihi. Bahkan sunnah Nabi berbeda dengan aturan tersebut. Sunnah Nabi berbeda dengan imsak yang dilakukan oleh banyak manusia. Dikarenakan ayat, beliau menyebutkan ayat tadi kita baca. Allah berfirman, "Fakulu wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Ini dia. Kemudian disebutkan oleh beliau hadis yang menyebutkan bahwasanya makan dan minum itu batasannya sampai kalian mendengarkan adzan. Nas yang sangat jelas. Syekh Ibn Utsaimin dan ulama yang lainnya menyebutkan hadis, "Inna Bilalan yu'adzinu bil-lail, fakulu washrabu hatta tasmu adzana ibni Ummi Maktum, fa innahu la yu'adzin hatta yadkhul al-fajr." Atau disebutkan dengan redaksi lainnya, fa innahu la yu'adzin hatta yuqalu lahu asbahta. Sesungguhnya Bilal adzan di waktu malam. Maka makanlah dan minumlah kalian ketika mendengarkan adzannya Bilal.
Fa innahu yu'adzin bil lail. Karena sesungguhnya Bilal adzan di waktu apa? Di waktu malam. Hatta sampai kapan batasan makan dan minum? Hatta tasma'u adzana Ibnu Maktum. Sampai kalian mendengarkan adzannya Abdullah bin Ummi Maktum. Dia adalah seorang sahabat yang apa? Yang buta. Buta dari semenjak lahir. Fa innahu la yu'adzin, karena beliau ini tidak akan adzan hatta yuqalu lahu, sampai dikatakan kepada beliau, engkau telah masuk waktu subuh. Maka beradzanlah Abdullah bin Ummi Maktum, sehingga itu menjadi batasan akhir dari makan dan minum. Bisa dipahami hadirin? Ini batasan terakhir pembolehan makan dan minum. Tatkala kita mendengarkan adzan subuh dikarenakan karena faktor ini, maka hendaknya muadzin di waktu-waktu itu sangat-sangat tepat, memperhatikan waktu-waktunya, jangan teledor. Ya, jangan teledor. Jangan mengatakan, lah masjid lainnya juga adzan, ngapain saya tepat waktu? Jangan. Yang ada di sekitar minim menanti adzanmu. Dan lebih yakin dengan adanya ahlu sunnah, maka harus lebih tepat dibandingkan dengan yang lainnya. Jangan adzan setelah masuk waktu baru beberapa waktu, 5 menit setelahnya baru adzan. Jangan. Manusia tidak selalu pandai melihat matahari atau tanda ini. Dia bergantung dengan adzan. Bisa dipahami hadirin? Ini dia. Kemudian juga waktu maghrib diperhatikan, jangan muadzinnya makan dulu. Nah, makan kurma habis 5 lagi. Kolok 1 mangkok baru adzan. Yang lainnya di rumah sudah nunggu-nunggu orang adzan-adzan. Oh, muadzinnya madang disit. Ini salah ya kaum muslimin. Dia membatalkannya dengan minum atau makan 1 buah kurma sedikit, yang penting membatalkan, kemudian dia adzan tepat pada waktunya. Hadirin kaum muslimin, Syekh Ibnu Utsaimin beliau melanjutkan ucapannya, wa hadzal imsak alladhi yasifu atau yasna'uhu ba'dun nas ziyadatan ala ma fardallah. Imsak yang dilakukan oleh manusia, yakni berhenti makan dan minum sebelum adzan subuh, ini adalah bentuk penambahan dari kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan. Sehingga ini adalah murni bid'ah. Fayakunu batilan. Maka jadilah hal itu menjadi sesuatu yang apa? Yang batil. Wa huwa minat tanantu'i fi dinillah. Yang seperti ini adalah bagian dari at-tanattu'. At-tanattu' yakni seorang memberat-beratkan diri pada sesuatu yang tidak disyariatkan. Termasuk perkara yang hulu. Perkara yang hulu. Jangan dianggap remeh. Toh cuma 10 menit berhenti, apa sih salahnya? Kalau Anda tanpa keyakinan al-imsak, Anda berhenti makan minum 5 menit sebelum adzan, 3 menit sebelum adzan, kadang 10 menit sebelum adzan, karena sudah faktor kenyang, ya tidak masalah. Ya sudah dimakan ini, sudah makan nasi 2 piring, terus ada kolaknya yang hangat, ada macam-macam. Sudah penuh, masih makan aja sampai nunggu adzan. Ya kekenyangan, Pak. Bisa madharat bagi kesehatannya. Untuk berhenti 5 menit sebelumnya tidak masalah. Diambil Quran, mushaf, baca Al-Quran, kemudian berangkat salat subuh. Ini dia. Kalau tidak dalam rangka meyakini benarnya al-imsak, labas, tidak mengapa. Tetapi kalau berhentinya kamu karena memang ada unsur pengharaman makan dan minum 10 menit sebelum adzan subuh, ini yang menjadi masalah. Ini pengharaman hal yang dihalalkan. Lah kalau kaitannya dengan senggama ya kaum muslimin, ini maaf. Nah, itu sebuah kebutuhan pokok juga kaum muslimin.
Ya. Kadang seorang tiba-tiba muncul syahwatnya di waktu-waktu itu. Seorang muncul di waktu itu, kepengen melakukannya. Maka istri sebagai wanita, sebagai istri, wajib memenuhi keinginan suaminya. Ini dia. Idza da'at imra'atun li firasi zawjiha fa'abat. Apabila ada seorang istri diajak untuk melakukan hubungan badan oleh suaminya, ternyata dia menolak, maka la'anathal malaikah. Malaikat akan melaknatinya hatta yusbi, sampai waktu pagi hari. Atau disebutkan dalam sebuah hadis hatta yardu anha, sampai suaminya ridho kembali kepada istrinya. Loh, apa suami bisa enggak ridho, Pak? Oh, bisa jengkel malah, Pak. Kepengen melakukan kok ditolak. Ini marah, emosi. Ridhonya bisa 3 hari, 4 hari baru ridho. Hah? Wahai kaum muslimin, ketika hal itu dilakukan, kok mendengar imsak, bagaimana? Hah? Bablas saja dulu nggak apa-apa. Tetapi ingat, jangan sampai adzan subuh. Nanti kena kafarah. Ya? Lah tanggung sudah adzan nggak apa-apa, kena kafarahnya dengan mas. Hati-hati. Makna yang kami sedang angkat adalah waktu tersebut adalah waktu walaupun 10 menit memiliki makna yang besar bagi manusia. Bangun terlambat, tinggal 5 menit lagi adzan, sudah ada komando atau dikomandangkan imsak, ini gimana? Makan atau enggak? Makan sudah. Wong batasan akhirnya adalah apa? Adzan subuh. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza sami'a ahadukumun nida", apabila seorang di antara kalian mendengarkan adzan, wal ina'u fi yadihi, dan gelas atau tempat makan ada pada tangannya, fala yadhahu hatta yaqdi hajatahu, maka dia jangan meletakkan gelasnya atau piringnya sampai dia memenuhi kebutuhannya. Masya Allah. Jadi makan sudah, waktu tinggal sedikit, dia tahu ini 2 menit lagi makan. Kemudian langsung megang gelas. Setelah megang gelas, Allahu Akbar, subuh. Bagaimana ini? Hah? Nabi mengatakan, fala yadhahu, jangan engkau letakkan gelas itu sampai memenuhi apa? Kebutuhannya. Itu minum. Di sini kaum muslimin rahimani wal jami'an, Syekh mengatakan ini batasan akhir. Kalau sudah habis 1 gelas dan dia memang yang dibutuhkan 1 gelas, ya jangan ngambil lagi, Pak. Jadi 2 gelas atau dua-duanya dipegang ini. Ya. Maknanya adalah batasan 10 menit itu sesuatu yang tidak ada dasarnya. Bisa dipahami ya hadirin? Ini yang pertama. Yang kedua yang kami angkat adalah at-talaffudhu bin niyatil imsak atau bin niyatis shaum. Perkara ini dibahas oleh para ulama. Yang pertama adalah hukum melafadzkan niat. Antum bisa lihat banyak kitab yang membahas tentang ini. Semua kitab yang dibikin oleh para ulama ahlu sunnah menyatakan an-niyatu mahaluhal qalb. Niat itu tempatnya di hati. Wa talaffudhu biha bid'atun. Dan melafadzkannya, mengucapkannya dengan lisan, itu adalah bid'ah. Sehingga pembahasan ini berkaitan dengan melafadzkan niat secara zahiran dengan lisan. Semua yang berbentuk niat kemudian dilafadzkan dengan lafaz tertentu, itu semuanya adalah bid'ah. Baik niat dalam salat atau niat dalam puasa. Yang dalam salat contohnya apa? Usolli, apa lagi tulisannya? Fardul maghribi, terus arba rakaatin. Telah rakaat.
imaman atau makmun, lupa saya sudah. Dan tidak usah diingat-ingat. Itu bid'ah, Pak. Nanti disebut secara sempurna antum jadi murojaah, malah saya salah. Ini hal yang haram. Kenapa haram? Itu hal yang bid'ah. Demikian pula dalam hal talafud bin niat saum. Dalam hal puasa. Diucapkan kadangkala bersama-sama setelah sholat apa? Tarawih. Monggo kita sareng-sareng niat. Nawaitu. Nawaitu apa usoli, Pak? Nawaitu. Sauma ghadin dan seterusnya. Hadirin kaum muslimin, ternyata ini tidak ada sunnahnya. Adapun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau menyatakan malam yajma' qabla al-fajr fala siyama lahu. Barang siapa yang dia tidak mengumpulkan niat di malam hari sebelum fajar, maka tidak ada saum baginya. Yang dimaksudkan dalam hal ini kaum muslimin adalah semua orang dalam beramal ketika amalan itu adalah amalan yang disengaja, itu pasti dengan niatan. Nabi kita mengatakan secara umum, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Perhatikan, Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan dua kalimat ini maknanya berbeda. Bukan sama. Beberapa orang menerjemahkan dengan terjemahan yang salah. Terjemahan yang salah, dan ini banyak sekali beredar, terjemahan yang salah, dua lafaz ini maknanya satu. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya tak lain amalan itu tergantung dengan niatannya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Dua kalimat ini seakan-akan memberikan makna yang apa? Yang sama. Yaitu tergantung niatnya ikhlas atau tidak. Ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada dua kalimat ini berbeda makna. Syekh Ibnu Utsaimin dalam Syarah Riyadhus Shalihin menyebutkan kalimat innamal a'malu binniyah atau binniyat, sesungguhnya semua amalan itu tak lain pasti dengan niatan. Ini menunjukkan amalan Bani Adam ketika amalan tersebut dilakukan dengan kesadaran dan kesengajaan, itu pasti disertai dengan apa? Niat. Pasti sertai dengan niat. Misal seperti ada seorang bangun malam di luar bulan Ramadan, dia jalan-jalan, cari-cari, muter-muter, cari apa? Nasi goreng. Orang ini kelaparan. Ya. Apakah dia niat puasa? Wong itu bukan bulan Ramadan kok. Itu bulan Sya'ban atau bulan yang lainnya. Ya cuma sekedar karena tuntutan perut saja. Tetapi ada orang yang tidak biasanya kita makan jam 4 umpamanya. Atau jam 4 kurang seperempat mendekati adzan subuh. Ketika ditanya, untuk apa makan jam-jam segitu? Ini dalam rangka sahur. Sahur untuk apa? Untuk nanti kita akan berpuasa. Itu sudah sebagai niatan. Sehingga tidak perlu niat itu dilafadzkan dengan apa? Dengan lisan. Karena apa yang kita lakukan dengan sengaja itu adalah tak lain pasti bin niat. Ada niatannya. Baru kemudian hadis lafadz yang berikutnya, walikulli imri'in ma nawa. Setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan niatannya. Sesuai dengan tujuannya. Sehingga amalan Bani Adam ketika dia dilakukan dengan sengaja, maka dia sudah dinyatakan berniat dengan amalan tersebut.
tatkala dilafatkan dengan kalimat nawaitu sama ghadin, ini tidak ada apa? Sunnahnya. Bisa difahami hadirin? Nah, adapun pembahasan yang berikutnya melebar kepada apakah harus setiap malam orang itu berniat? Para ulama berbicara panjang lebar tentang hal ini. Di antara para ulama dengan menyatakan dengan adanya pemberitaan dari pemerintah bahwa besok adalah Ramadan, maka setiap muslim yang mukmin meyakini wajibnya puasa 1 bulan penuh. Itu sebagai niat bagi dia. Apalagi dia sahur pada setiap malam. Niat bagi dia. Kalau seandainya Allah takdirkan dia terlambat bangun sudah adzan, bahkan sudah mau qomat, dia tidak bisa makan lagi, dia tidak bisa minum lagi, dia tidak bisa sahur lagi. Apakah saumnya batal dikarenakan dia belum niat tadi malam? Lah, tidak. Dia wajib puasa karena dia sudah meyakini bahwa ini Ramadan, wajib puasa. Itu sudah niat dari dia. Walaupun dia tidak makan apa? Sahur. Berbeda halnya dengan puasa tatawu. Puasa yang sunnah. Di mana Nabi kita ketika masuk ke rumahnya Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah bertanya kepada Aisyah, "Hal indakum syai'?" Apakah ada makanan pada kalian? Qalat, "La." Aisyah mengatakan, "Tidak ya Rasulullah." Qala, Rasulullah mengatakan, "Fa idzan asumul yaum." Fa inni idzan asumul yaum. Kalau demikian, aku berpuasa hari ini. Atau dengan lafaz yang lainnya, fa inni idzan saimun. Kalau demikian, aku akan puasa. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi pada malamnya belum berniat untuk berpuasa. Ketika dari subuh sampai bertanya kepada Aisyah, apakah ada sesuatu yang bisa dimakan pagi ini? Aisyah mengatakan, tidak ya Rasulullah. Maka beliau mengatakan, ya sudah. Kalau demikian adanya, saya puasa. Niatannya mendadak. Ini diperbolehkan tatkala puasa itu puasa yang sunnah. Dikarenakan memang puasa yang sunnah tidak diketahui. Ya, tiba-tiba puasa Daud, puasa Senin Kamis. Kalau Senin Kamis dia tahu ini hari Senin saya puasa, ini hari Kamis puasa. Kalau puasa Daud tidak ada makanan langsung puasa, boleh. Adapun kalau Ramadan, orang yang masuk dalam bulan Ramadan, maka secara otomatis dia mengimani wajibnya puasa selama 1 bulan penuh, maka dia telah berniat akan berpuasa dalam kurun waktu 1 bulan penuh. Lam yatasawwar, tidak terbesit dalam benak kita. Ketika mendengar pemerintah mengumumkan besok kita masuk ke bulan Ramadan, tidak terbesit di benak kita, saya puasa seminggu lah. Nanti seminggu ke sana ya enggak tahu puasa apa enggak. Enggak ada yang kayak gitu, Pak. Ada? Enggak ada. Kecuali mereka ahli maksiat yang puasa hanya di depan awal bulan dan di akhir bulan. Yang istilahnya puasa kendang. Depan ada, di awal ada tutupnya, di akhir tengahnya kosong. Ya, supaya dikatakan muslim saja, ngeton lagi puasa. Nanti setelah akhir juga puasa karena Idul Fitri. Ya. Enggak pernah sholat kecuali Idul Adha supaya dapat bagian daging. Main keton, setor muka. La haula wala quwwata illa billah. Ini wa kaum muslimin. Disebutkan oleh Syekh Al-Albani. Al-Imam Al-Albani beliau mengatakan tentang pelihara melafatkan niat. Qala al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala, wa'lam annahu la yushra' at-talaffuz bin-niyyah la fil ihrami wala fi ghairihi min al-ibadat.
ketahuilah sesungguhnya tidak disyariatkan melafadzkan niat, tidak dalam ihram dan tidak pula dalam ibadah-ibadah yang lainnya. Kat-taharati, seperti bertaharah, salat, siam dan yang lainnya. Wa innaman niyatu bil qalbi faqat. Sesungguhnya tak lain, niat itu adalah dengan hati semata. Ini dia. Wa amat talafudhu biha bid'atun. Adapun melafadzkan niat dengan kata-kata itu adalah satu hal yang apa? Yang bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Nabi mengatakan dan semua bid'ah itu sesat. Perihal ihram wa kaum muslimin, ya. Seorang ketika dia di miqat sudah berpakaian dengan pakaian ihram dan sudah salat di miqat, salatnya tidak ada salat ihram, salat sesuai dengan waktu. Kalau dia waktu duha maka dia salat duha atau tahiyatul masjid. Kalau dia belum salat fardu dan mendapati waktu salat fardu di miqat, maka dia salat fardu di miqat. Tidak ada salat ihram. Kemudian setelah itu semuanya dia menaiki bisnya, kendaraannya menuju ke arah Mekah. Begitu keluar dari miqat menuju ke arah Mekah, maka disunahkan bagi dia untuk mengucapkan apa? Labbaik Allahumma umratan. Artinya apa, wahai kaum muslimin? Aku penuhi panggilanmu ya Allah dalam ibadah umrah. Beberapa ulama mengatakan ini adalah niat. Atau orang-orang di negeri kita kebanyakan dari madhab Syafi'iyah, mereka berdalil dengan ini. Lah ini nih. Ini talafud dengan niat. Labbaik Allahumma umratan. Jawabannya kaum muslimin bahwa labbaik Allahumma umratan ini bagaikan seperti kalimat Allahu Akbar dalam sholat. Orang ketika memakai pakaian rapi, sudah berwudu, sebelum dia mengatakan Allahu Akbar, apakah sudah masuk sholat berarti? Belum. Sampai dia mengucapkan Allahu Akbar. Dikatakan baru masuk sholat tatkala dia mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Demikian pula dengan orang yang ihram. Sudah berpakaian ihram, sudah mandi, sudah macam-macam. Dia bablas dari miqat, ya, tanpa mengucapkan labbaik Allahumma umratan, dia belum masuk. Walaupun sudah memakai kain ihram. Dia diharuskan mengucapkan labbaik Allahumma umratan sebagai awal dalam tanda dia telah masuk ibadah ihram guna melakukan umrah. Itu bagaikan kalimat Allahu Akbar dalam salat. Bukan kedudukannya sebagai niat yang dilafadzkan. Niatnya kapan? Ya niatnya dari semenjak di Indonesia, Pak. Daftar, bayar sampai 23 juta atau 25 juta. Itu sudah niat. Tidak mungkin ada orang sengaja-sengaja. Nih, Biro Travel, umroh saya ngasih uang 25 juta. Niatnya apa, Pak? Ya nggak usah ditanya, masa gratis buat kamu? Nggak usah ditanya. Ini sudah niat umroh. Nggak mungkin ada seorang di antara kita datang ke Biro Travel, umroh, ngasih duit 50 juta untuk 2 orang. Kemudian ini saya tidak niat umroh, untuk kamu sajalah. Hadza majnun. Ini hal yang mustahil terjadi. Walaupun mungkin ada orang ahlinya yang mau ngasih duit gratisan yang ngonoh, Pak. Tetapi gharib, hal yang aneh. Tak lain itu sebagai tanda sudah ada niat. Karena yang namanya niat adalah al-qasdu. Yang berikutnya kaum muslimin adalah dalam perihal penentuan tanggal 1 Ramadan. Termasuk di antara bid'ahnya yang ada di kalangan umat Islam dalam perihal penentuan tanggal 1 Ramadan
adalah dengan hisab. Hal ini termasuk dari perkara yang apa? Yang bid'ah. Disebutkan dalam banyak dalil tentang hal ini, di antaranya pembahasan tentang bagaimana caranya ditetapkannya tanggal 1 Ramadan dalam syariat kita. Dengan salah satu di antara dua cara. Yang pertama dengan ru'yatul hilal. Melihat hilal. Hilal itu dikatakan hilal dikarenakan apa? Itu adalah bulan, itu qamar. Tetapi ketika tanggal 1 dan 2 muncul masih begitu kecil, yang biasa disebut dengan bulan sabit, ya, di negeri kita, itu dalam bahasa Arab disebut hilal. Nabi kita mengatakan, la tasumu hatta tarauhu. Dalam hadis yang lengkap, asy-syahru 29 lailatan. Bulan itu bilangan harinya 29 malam. Karena memang Hijriah itu masuknya adalah malam. Pergantiannya pada waktu maghrib. 29 malam. Apakah kemudian besok harinya puasa ya Rasulullah? Nabi tidak perlu ditanya seperti itu. Beliau memberikan syariat aturan. Asy-syahru 29 lailatan. Bulan itu jumlah harinya 29 malam. Fala tasumu, maka jangan kalian berpuasa besok harinya hatta tarauhu, sampai kalian melihat hilal. Sehingga dengan ini kaum muslimin, Nabi tidak pernah menentukan kapan tanggal 1 Ramadan, hari apa bertepatan dengan tanggal apa dan bulan apa, kecuali sampai melihat hilal. Ini cara yang pertama. Kenapa demikian Bapak? Karena bulan Hijriyah itu dua kemungkinan, bisa 29 hari atau bisa 30 hari. 29 hari atau bisa 30 hari. Siapa yang menentukan, Pak? Siapa yang menentukan bulan itu Ramadan atau Sya'ban? Kita bicara Sya'ban. Sya'ban di bulan ini 29 hari. Siapa yang menentukan? Atau Sya'ban di tahun ini 30 hari. Siapa yang menentukan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menciptakan bulan, yang mengedarkan bulan. Bukan manusia. Sehingga yang menentukan letak-letak bulan, hari pertama, hari kedua, ketiga, sampai pada tanggal 29, apakah besok masih Sya'ban ataukah besok sudah Ramadan, itu Allah yang menentukan. Bukan hisabnya mereka. Bukan komputer programnya mereka. Sehingga janganlah mengharuskan bulan, kamu harus ikuti perhitunganku. Kalau enggak, kamu yang salah, bukan hisab kami. Loh, kok seperti itu? Malah bulannya yang disalah-salahkan. Kamu bulan enggak tahu diri, sudah ditulis, dihitung oleh kami. Dengan mendetail kau menyalahi hitungan kami. Yang mendatangkan bulan itu Allah, bukan kamu. Kamu yang salah. Karena itu dalam Islam tidak ada hisab dalam penentuan bulan. Karena bulan itu Allah yang mendatangkan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa in humma 'alaikum faqduru 30 yawman." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqduru atau faqmilul 'iddata 30 syahra. Apabila di hari itu tidak nampak hilal, tertutup oleh awan atau oleh hal lain. Hal lain yakni apa? Allah menghendaki Sya'ban di tahun ini sampai 30.
Karena itu ketika pada tanggal 29, umpamanya hari ini tanggal 29, nanti malam dilakukan ru'yatul hilal tanggal 1 Ramadan, enggak nampak. Bisa terjadi wahai kaum muslimin. Walaupun terang benderang dilihat, enggak ada yang lihat. Karena memang Allah menghendaki Sya'ban di tahun ini 30 hari. Setelah 30 hari, otomatis besoknya kita sudah berpuasa. Umpamanya sekarang sudah 30 Sya'ban, nanti malam kita sudah pasti apa? Tarawih, sudah masuk waktu Ramadan. Sehingga Nabi kita dalam kurun waktu sekian lama berpuasa tidak pernah menentukan apa? Dengan hisab. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat, inna ummatun ummiyatun la naktubu la nahsib ahsyaru hakada wa hakada. Kita ini adalah umat yang tidak menulis dan tidak pula menghisab. Yang ada dalam Islam, bulan itu bisa seperti ini, bisa seperti ini. Bisa 29, bisa 30. Disebutkan dalam hadis yang lainnya, idza ra'aitumuhu fasumu. Apabila kalian melihat hilal maka berpuasalah. Wa idza ra'aitumuhu faftiru. Dan apabila kalian melihatnya lagi hilal di bulan Syawal, maka beridul fitrilah kalian. Sehingga dengan ini wahai kaum muslimin, para ulama menyebutkan di antaranya Syekhul Islam Ibn Taimiyah bahwasanya penentuan dengan hisab adalah hal yang muhdats, yang bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, dan semua yang bid'ah itu adalah sesat. Bisa difahami hadirin? Sehingga disebutkan oleh para ulama, wa qad ajma'al muslimun bidzalika alaih. Ajma'al muslimun. Sepakat kaum muslimun di zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'ut tabi'in, sepakat menggunakan ru'yatul hilal. Tidak ada di waktu itu yang menggunakan hisab. Kapan hisab itu ada? Disebutkan adalah hisab itu ada pada kurun 100 yang ketiga. Dan itu tidak seperti zaman sekarang, berani menentukan 1 bulan sebelumnya sudah keluar-keluar. Kami sudah menentukan puasa tanggal sekian-sekian yang bertepatan dengan Masehi. Pertanyaannya, apakah Anda sudah melihat hilal? Enggak perlu dilihat itu hilal, kan bisa dihitung. Ya. Mereka sudah berani bahkan 1 tahun sebelumnya menentukan kapan waktu Ramadan dan Idul Fitri. Ini hal yang berbeda dengan syariat. Ini adalah bid'ah murni, ya, yang tidak pernah diajarkan. Bahkan Nabi mengatakan wala nasib, kita tidak menghitung. Kita dengan cara ru'yatul hilal. Bisa difahami hadirin? Ya. Kemudian yang berikutnya adalah tentang siapakah yang berhak menentukan dan mengumumkan tanggal 1 Ramadan. Disebutkan dengan dalil Nabi kita alaihi salatu wasallam, beliau bersabda, as-saumu yawma tasumun wal fitru yawma tuftirun wal adha yawma tadhun. Puasa itu adalah di mana hari di mana kalian berpuasa. Beridul Fitri adalah di hari di mana kalian semuanya beridul Fitri. Idul Adha juga demikian, di mana kalian semuanya beridul Adha. Ini menunjukkan bahwasanya amalan-amalan itu amalan jama'i. Amalan yang dilakukan bersama-sama. Dan amalan yang dilakukan dengan jama'i, keputusannya adalah di tangan pemerintah. Agar semuanya seragam, sama. Bukan di tangan pemimpin sebuah organisasi. Atau hasil musyawarah mereka. Ya. Bukan kaum muslimin, akan kacau. Negeri ini akan kacau seandainya semua organisasi atau apalagi semua partai diberi kebijakan dan wewenang bolehnya menentukan tanggal 1 Ramadan. Ya, ngawur itu, Pak.
akan terjadi tanggal 1 Ramadan beberapa kali. Dan yang paling senang para pedagang. Karena Pak, perpegangannya lama Pak. Idul Fitrinya berulang kali. Oh, bada maning. Ya. Hari ini badannya organisasi A. Besok badannya siapa? Oh. Kacau. Akan hancur agama ini. Di negeri kita ini sudah terlalu curat marat. Rusak. Carut marut. Ada Islam aboge. Ngerti Islam aboge? Islam rebowage. Nah, mereka ini menentukan puasa tanggal Rabu dan Idul Fitri juga tanggal Rabu. Kadang kalau Rabu wage itu lebih dulu dari pemerintah, maka mereka puasa lebih dulu. Idul Fitri juga seperti itu. Mereka mengagungkan hari Rabu. Rabu wage pasaran pitik. Ini. La haula wala quwwata illa billah, tanpa dasar syar'i sama sekali. Ya akan hancur. Sehingga disebutkan oleh para ulama kita, an-nasu tabi'un lil imam. Dengan nas ini, maka manusia berpuasa mengikuti penentuan imam. Imam di sebuah negeri. Ya, imam menentukan besok puasa. Yang mengumumkan naibnya. Departemen Agama umpamanya. Dengan dasar melihat hilal, ya, ditentukan besok kita berpuasa, maka berpuasa semuanya. Tidak boleh menyelisihi. Hal ini sesuai dengan hadis Ibnu Umar. Taran nasu hilalan fara'aituhu fa-akhbartu an-nabiyya fa amara an-nasa bisyami fasamu anhu an-nas atau kama qala. Taran nasu hilal. Manusia di waktu itu berusaha melihat hilal. Syufu barakallahu fikum. Nabi memerintahkan kepada sahabat melihat hilal. Fara'aituhu, kata Ibnu Umar, aku melihatnya. Fakhbartu nabiyya, maka aku kabarkan kepada Nabi sebagai waliul amr di waktu itu. Fa'amara an-nas bisyami. Maka Nabi memerintahkan kepada manusia untuk berpuasa dengan dasar ru'yatul hilal yang dilihat oleh Ibnu Umar. Sehingga ada pembahasan di sana, penentuan tanggal 1 Ramadan, walaupun yang melihat hanya 1, sah. Apalagi sampai beberapa orang, beberapa titik di negeri ini mamanya, yang dipilih oleh Departemen Agama, Kemenak. Kemudian ada yang menyaksikan dan disumpah, betul-betul dia melihat. Khalas, selesai sudah. Pemerintah dengan itu mengambil kebijakan untuk apa? Berpuasa. Sehingga termasuk dari bid'ah adalah apa? Menentukan puasa bukan pemerintah, tetapi pemimpin sebuah lembaga atau paguyuban, ya, atau organisasi atau yang lainnya. Sehingga ini bukan perkara sepele. Ini perkara taklid a'ma. Taklid buta. Ini hizbiyah. Ini bentuk dolal, kesesatan. Di mana manusia diwajibkan mengikuti pimpinannya, walaupun pimpinannya nampak jelas kebatilannya. Walaupun mereka berusaha untuk mengumumkakan hisab dengan detail secara geografi atau secara fisika atau secara astronomi atau secara apapun. Kemudian diperkuat dengan dalil-dalil ayat yang berbicara tentang Allah menciptakan bulan, matahari berputar pada porosnya. Kembali kal urjunil qadim seperti tempat awal mulanya. Tajri li masakarillaha, semua itu berputar pada tempatnya, pada porosnya bahasa merekanya. Ayat-ayat ini tidak sama sekali diperintahkan untuk digunakan sebagai penentu tanggal 1 Ramadan. Ayat-ayat itu berbicara tentang kebesaran Allah Azza wa Jal, di mana Allah memberitahukan makhluk falakiyah yang ada di atas kita. Tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayat ini turun awal mulanya ayat ini turun kepada siapa? Kepada mereka-mereka yang pakai hisab atau nabi. Ayat ini turun
awal mulanya secara otomatis kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau orang yang paling paham tentang apa yang dimaukan dalam ayat-ayat itu. Beliau orang yang paling paham, paling mengerti. Tetapi beliau tidak menggunakan ayat-ayat itu sebagai apa? Tanda masuk waktunya tanggal 1 Ramadan. Tiba-tiba mereka menggunakannya dengan alasan kami ini adalah kaum intelektual. Kami ini kaum yang cerdas. Kami ini canggih. Nabi kan ummi. Ya ini apa? Tidak bisa membaca dan menulis. Apa kita akan mengikuti orang yang ummi, yang tidak cerdas? Na'udzubillah min dzalik. Mereka jatuh pada penghinaan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi kita memang ummi. Allah sendiri yang memberitahukan dalam Al-Quran. Apa itu ummi? Bukan ibuku. Tetapi ummiyah. yakni seorang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Ini wahai kaum muslimin sebagai bukti kebenaran syariatnya Muhammad SAW. Murni minallah. Murni datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Bukan dari kecerdasannya beliau, kepandaiannya beliau, atau otodidak, atau membaca kitab-kitab yang lainnya kemudian disyariatkan. Tidak, murni minallah Azza wa Jalla. Kalau Rasulnya adalah seorang profesor, bahaya. Ini bisa-bisa akalnya dia masuk. Ini bukan celaan kepada Nabi. Tetapi mereka na'udzubillahi min dzalik membela hisab dengan cara mencerca Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Na'udzubillahi min dzalik. Mereka memang tukang hisab. Tahu Pak tukang hisab? Ini. Tukang hisab mereka. Hari-hari menghisab. Tukang udut. Sehingga mereka menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami hadirin? Jam 6. Ini masih banyak Pak. Ada 15 atau ada berapa. Ini kita baru 3. Nah, yang lainnya antum baca sendiri. Mau diperintahkan apa? Ya. Masa saya perintah ustadz yang lainnya membacakan, ya enggak etis. Antum baca sendiri. Kan sudah ngaji lama. Sehingga kaum muslimin yang berkaitan dengan pertanyaan kemarin, masih ada waktu 1 menit, adalah berkaitan dengan perintah untuk sahur. Ya, iqadun nas wa tanbihum ala sahur. Membangunkan orang dan memperingatkan orang untuk makan sahur. Sahur gitu ya, sama gedebrengan di jalan. Yang kadang-kala itu menjadi viral, ya. Sahur. Ini perkara yang bid'ah. Jangan dianggap itu baik. Sama saja apakah dengan menggunakan mikrofon, ya, wa huwa minal bid'atil muhdatsah bi itriqatin, karena itu bid'ah muhdatsah dengan cara apapun, dengan alat-alat atau dengan bahkan kadang dengan menyetel murotal atau ada zikir-zikir khusus, ya, ada lantunan-lantunan syair khusus, itu semuanya adalah minal bid'ah yang tidak ada syariatnya dalam Islam. Alhamdulillah tepat jam 6. Saya tidak menambahkan, buk nanti ada yang kesuh Pak. Ngaji kesuhan temen. Tidak tahu mau pasar ini. Wah, nanti saya dimarahi orang malah repot Pak. Sehingga ini sudah selesai jamnya walaupun materinya belum selesai. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.